Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Ibu akan menjelaskan film yang selanjutnya, yaitu film nematoda. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mengenai ciri dan karakteristik dari film nematoda, dan yang kedua adalah tentang klasifikasi dari film nematoda. Ya. Langsung saja, yang pertama adalah ciri dari nematoda. Nematoda berasal dari kata nematos dan oidos artinya bentuk, dan nematos artinya adalah benang. Jadi nematoda itu adalah cacing yang berbentuk benang atau yang lebih sering kita kenal dengan cacing gilik. Nah, adapun ciri-ciri umum dari nematoda ini, yang pertama, nematoda ini adalah kosmopolit, jadi dapat ditemukan dimanapun, baik di darat, di air tawar, air laut, bahkan di kutub pun dapat menemukan nematoda. Hidupnya ada yang bebas, ada juga yang hidup sebagai parasit. Tidak memiliki sistem peredaran darah, dan berdasarkan kelompok simetri tubuhnya, termasuk ke dalam simetri bilateral, di mana memiliki anterior mulut, posterior anus, memiliki bagian dorsal, memiliki bagian ventral, dan memiliki bagian lateral. Kemudian berdasarkan lapisan tubuhnya, nematoda ini termasuk ke dalam kelompok hewan triploblastik yang pseudocelom. Ya, pseudocelom itu berupa cairan-cairan, nah, dan memisahkan antara saluran pencernaan dengan bagian terluar tubuh dari nematoda. Ya, kemudian tubuhnya tidak memiliki silia, tidak bersegmen, dan juga dilapisi oleh kutikula yang transparan. Ini. Selanjutnya, tentang sistem organ dari nematoda. Yang akan kita bahas pertama adalah sistem pencernaannya. Nah, nematoda ini berbeda dengan Platyhelminthes, sistem pencernaannya sudah lengkap ya. Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, dan ususnya yang memanjang, dan keluar lewat anus ya. Dan di sistem pencernaannya juga di sini ada pseudocelom berupa cairan-cairan yang mengelilingi tubuh dari nematoda. Fungsi dari pseudocelom itu untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dari nematoda ini. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sistem ekskresi dan sistem pernapasan dari nematoda. Nah, untuk sistem ekskresi, nematoda ini sudah memiliki dua saluran lateral ya, dan bermuara di bagian ventralnya. Di sini ada pori ekstratori ya, jadi atau pori-pori ekskresi ya. Kemudian untuk sistem pernapasannya nematoda itu bernapas dengan permukaan tubuhnya secara difusi ya. Selanjutnya Bu akan membahas mengenai sistem saraf dan sistem reproduksi pada nematoda. Nah, untuk sistem saraf nematoda ini sudah lebih baik dibanding dengan Platyhelminthes dengan adanya ganglion cerebral, yaitu dua kelompok sel-sel saraf dengan komisura. Jadi saling berhubungan ya, membentuk ini nih cincin saraf, dan juga memiliki berkas saraf longitudal, trunkus, dan nervosus yang berjumlah 2 atau 3 buah. Sehingga nematoda ini sangat peka terhadap merangsang karena sistem sarafnya juga sudah lebih baik dibanding dengan Platyhelminthes. Kemudian untuk sistem reproduksinya, nematoda ini bereproduksi secara seksual, di mana alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya sudah terpisah atau disebut dengan diesis. Nah, untuk membedakan cacing jantan dan cacing betina, biasanya kita dapat membedakannya dari ukuran tubuhnya. Nah, cacing betina itu biasanya lebih besar dibanding dengan cacing jantan. Dan di bagian posterior cacing jantan itu terdapat perineal state yang digunakan untuk kopulasi, sedangkan di cacing betina itu tidak memiliki perineal state. Ya, selanjutnya untuk membahas anggota filum dari nematoda, nematoda ini termasuk ke dalam filum yang memiliki kelas yang cukup banyak, sekitar 19, dan spesiesnya yang sangat banyak ya. Tapi di sini Ibu akan membahas beberapa anggota filum nematoda yang cukup terkenal ya.
Jadi hanya beberapa saja kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Nah, cacing Ascaris ini hidupnya parasit di tubuh manusia ya, tepatnya di usus, bersifat kosmopolit, dapat ditemukan di mana-mana, terus tubuhnya itu panjang dan bagian ujung-ujungnya meruncing. Mulutnya di bagian anterior itu dilengkapi dengan 3 buah bibir, terus cacing betinanya itu juga lebih besar dibanding dengan cacing jantannya, dan cacing betinanya itu relatif lurus. Juga untuk pernapasannya itu secara difusi, dan jika manusia terkena atau terinfeksi oleh cacing Ascaris itu dapat menyebabkan penyakit askariasis. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas daur hidup dari cacing gelang ini ya. Nah, cacing gelang ini, cacing dewasanya hidup di usus halus ya. Kemudian akan keluar bersama feses ke alam ya. Kemudian nanti akan jika menempel di makanan atau minuman akan tertelan oleh manusia masuk ke dalam tubuh ya. Nah, terus akan berkembang larvanya dulu, telurnya itu akan menetas di usus halus. Kemudian larvanya akan bermigrasi ke jantung, akan bermigrasi ke paru-paru, kemudian dari paru-paru akan pergi ke kerongkongan, dari kerongkongan akan kembali lagi ke usus halus, dan di usus halus menjadi cacing dewasa dari cacing gelang ini gitu. Dan kemudian siklusnya akan kembali lagi seperti tadi ya. Jadi terus berlanjut siklusnya. Nah, kemudian ada cacing tambang ya atau ankylostoma. Nah, cacing tambang juga parasit di tubuh manusia, sama juga di usus halus ya. Ini banyak dijumpai di daerah-daerah yang panas ya. Dan biasanya itu di daerah pertambangan, makanya namanya adalah cacing tambang. Nah, cacing tambang ini lumayan cukup berbahaya karena dapat mengisap darah inang sehingga dapat menyebabkan kematian. Juga memiliki kait ya sehingga sangat menempel kuat di usus halus. Nah, anggotanya ini ada Ankylostoma duodenale, ini adalah jenis cacing tambang yang ada di Afrika dan juga di Asia. Kemudian ada Necator americanus, ini adalah jenis cacing tambang yang berada di Amerika. Kemudian untuk daur hidup cacing tambang, nih ya, sama tadi cacing dewasanya itu hidupnya di usus halus, kemudian keluar telurnya bersama feses, dan jika hidup telurnya itu di daerah yang lembab yang memungkinkan nanti akan membentuk larva ya. Larvanya disebut dengan larva filariform. Nah, larva filariform ini dapat terinjak di kaki manusia ya jika tidak menggunakan alas kaki. Nah, kemudian larva ini akan masuk ke dalam tubuh manusia bersama aliran darah gitu ya. Lalu menuju ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian dari paru-paru akan menuju ke kerongkongan, dari kerongkongan akan masuk ke sistem pencernaan, dan di usus halus di sini akan menjadi cacing tambang yang dewasa. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membahas cacing kremi atau Oxyuris spermicularis. Nah, cacing kremi ini hidupnya sama juga parasit di usus halus juga di usus besar. Nah, untuk larvanya itu di usus halus. Nah, ketika dewasa dia akan tumbuh di usus besar, dan untuk cacing kremi betina ketika mau bertelur dia membutuhkan oksigen sehingga dia akan keluar menuju rektum gitu ya, di dekat rektum. Dan untuk pergerakan cacing betina ini akan menyebabkan gatal ya. Nah, ini biasanya terjadi dilakukan oleh anak-anak ya ketika terkena cacing kremi, menggaruk-garuk duburnya, kemudian kemakan telurnya ya, menempel di kuku lalu kemakan gitu telurnya. Nah, ini disebut dengan autoinfeksi atau infeksi diri sendiri gitu. Nah, kemudian
si telur-telur ini nanti masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan gitu, larvanya akan tumbuh di usus halus, kemudian setelah dewasa akan di usus besar ya. Begitu siklusnya berlanjut. Nah, selanjutnya adalah cacing filaria ya, nama spesiesnya Wuchereria bancrofti. Nah, cacing filaria ini memiliki inang perantara ya, yaitu pada nyamuk gitu. Nah, untuk inang tetapnya itu ada di manusia dan tinggalnya itu di saluran limfa ya atau sistem kelenjar limfa. Nah, jadi ketika ada nyamuk yang terinfeksi mikrolarva dari filaria ya atau disebut dengan mikrofilaria ini, lalu akan masuk ke tubuh manusia dan tinggalnya itu di sistem kelenjar limfa. Nah, di sini larva cacingnya ini akan tumbuh berkembang biak dan membuat sarang ya. Dan sarang-sarang ini dapat menyebabkan penyumbatan. Nah, penyumbatan ini dapat menyebabkan gejala pembengkakan dan nama penyakitnya adalah elephantiasis ya atau disebut dengan penyakit kaki gajah gitu. Nah, untuk si cacing-cacing dewasanya ya ini akan menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilarianya ini pada malam hari dia akan berenang-renang menuju pembuluh darah arteri dekat kulit. Nah, sehingga ketika digigit nyamuk, nanti nyamuk ini akan terinfeksi juga oleh mikrofilaria dan siklusnya akan berlanjut seperti tadi ya, menginfeksi manusia kembali. Begitu. Nah, selanjutnya adalah cacing otot atau Trichinella spiralis. Nah, cacing otot ini menyebabkan penyakit trichinosis ya, dan juga ada inang perantaranya yaitu tikus dan babi, dan inang tetapnya adalah manusia ya. Nah, untuk ini siklusnya bermula dari ketika manusia memakan daging-daging babi yang kurang matang ya, masuk ke tubuh manusia, kemudian cacingnya itu masuk dan akan berkembang biak di usus halus ya, cacing dewasanya. Kemudian larva-larvanya ini akan dibawa oleh aliran darah masuk ke dalam limfa, kemudian masuk ke otot rangka ya. Nah, di sini di otot rangka berkembang biak lagi gitu. Jadi tinggalnya itu di otot-otot tubuh manusia ya. Makanya disebut dengan cacing otot. Nah, terakhir adalah Heterodera radicisola. Nah, tadi kan kita sudah membahas cacing nematoda yang parasit di manusia maupun di hewan. Nah, sekarang untuk Heterodera radicisola ini adalah cacing yang hidup parasit pada akar tanaman ya. Jadi ini parasit pada tumbuhan di mana dapat menyebabkan bengkak pada akar gitu. Jadi ini tinggalnya di akar-akar, cacingnya di akar-akar tumbuhan dan akan menyebabkan bengkaknya si akar pada tumbuhan ini gitu. Ya, jadi itu adalah penjelasan mengenai filum nematoda. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dicukupkan video pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.